Oke guys, welcome back to my channel. Selamat pagi, siang, sore, malam tergantung Anda menonton video saya. Di video kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang cara menaikkan CPM dan RPM di YouTube guys ya. 100% asli tanpa VPN atau tanpa mod apapun guys ya. Oke guys, CPM itu singkatan dari klik per mile ya guys ya. Mile itu artinya 1000 ya guys ya. Jadi secara istilah yaitu CPM biaya yang harus dikeluarkan si pengiklan per 1000 tayangan iklannya guys ya di YouTube. Nah, jadi jika RPM-nya itu RPM itu adalah gaji bersih atau penghasilan bersihnya atau neto penghasilan dari youtubernya guys ya. Jadi CPM itu nanti akan dibagi oleh YouTube guys ya. Misalkan pihak YouTube-nya 40% dan kreatornya 60%. Jadi penghasilan kita selama ini di YouTube itu namanya itu RPM ya guys ya. Oke, jadi kenapa sih Bang CPM itu bisa ngaruh di gaji atau penghasilan kita selama YouTube? Jadi ini sangat berpengaruh ya. Jika CPM kalian rendah, walaupun view kalian video kalian di YouTube itu banyak, itu penghasilannya tetap sedikit ya guys ya. Tapi jika CPM-nya tinggi, otomatis gaji yang kita terima itu juga tinggi guys ya, per 1000 view tersebut. Karena yaitu tadi jumlah yang dibayarkan itu atau harganya itu iklan di video kita itu mahal guys ya. Nah, jadi penyebab kenapa CPM itu bisa tinggi dan rendah itu atau naik turunnya CPM itu seperti apa ya guys ya. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi CPM itu bisa tinggi adalah penontonnya itu berasal dari mana gitu guys ya, atau dari wilayah mana lah ya. Misalkan yang paling terkenal itu yang CPM-nya tinggi itu berasal dari negara atau wilayah benua Amerika Serikat guys ya. Itu yang udah terkenal ya guys ya. Itu yang terkenal, udah populer banget ya. Nah, CPM Indonesia itu rata-rata berapa sih Bang? Nah, jadi CPM di Indonesia itu sekitar 14 ribuan atau 15 ribu atau $1 guys ya. Jadi biasanya kalau CPM di analitik kita itu sekitar 14 ribuan. Berarti kurang lebih biasanya itu RPM-nya atau penghasilan bersih untuk kitanya itu 7.000 guys ya. Jadi 7.000 per 1000 tayangan iklan ya guys ya. Bukan per 1000 view video kita guys ya. Karena di satu video saja biasanya bisa muncul beberapa iklan lebih dari satu guys ya. Misal di awal video atau opening video biasanya iklannya itu ada dua guys ya, yang durasi videonya biasanya minimal 8 menit, biasanya itu muncul 2 kali iklannya ya. Oke, dan di tengah-tengah biasanya atau yang biasa sering disebut midroll itu iklan yang berada di tengah-tengah video YouTube kita guys ya. Biasanya itu bisa ditempatkan per jedanya itu 2 menit sekali guys ya. Misal video kita 8 menit ya, itu minimal biar bisa naruh midroll atau iklan di tengah video guys ya. Jadi di awal 2, di tengah 2, 2, jadi dibagi 2 menit itu 4. Nah, 4 tempat ini per tempatnya itu 2 iklan. Jadi 8 menit bisa memunculkan iklan 8 kali guys ya.
Jadi itu manfaat dari kenapa video itu harus minimal 8 menit guys ya, jika kalian mengejar atau kalian itu mengejar CPM itulah ya. Nah jadi bagi kalian yang masih ngepush dengan VPN, saya sarankan jangan guys ya, nanti channel kalian dan akun AdSense kalian itu akan mengalami sebuah problem atau masalah atau trouble ya guys ya. Jadi jika kalian ngepush dengan VPN yang biasa tinggal itu aplikasinya War atau VPN premium itu sangat berbahaya. Nantinya akan terjadi yang biasanya disering di grup-grup itu flu, yang namanya flu atau ya traffic dari CPM kita itu akan anjlok guys ya. Walaupun kita seharusnya mendapatkan per hari 50.000 atau 20.000, nanti di trafficnya itu akan jadi nol guys ya, jadi nol. Karena apa? Itu udah didiskualifikasi dari YouTube guys ya. Penghasilan kita sudah tidak dibayarkan lagi itu biasanya beberapa hari, dan itu akan normal lagi jika kita upload terus videonya atau upload lagi lah ya, beberapa video itu nanti akan bisa pulih lagi. Jadi bahaya VPN yaitu tadi bisa channelnya itu biasa disering para YouTuber itu terkena flu atau masalah itu ya traffic, dan kemudian ya terkena virus-virus ya guys ya. Jadi yang bisa terkena virus atau flu atau penyakit itu tidak hanya manusia guys ya, jadi channel YouTube juga bisa mengalami hal seperti itu. Apalagi virus Omicron yang sekarang ini lagi viral banget ya guys ya. Nanti jangan sampai channel YouTube kalian terkena namanya virus Omicron ya. Oke guys, itu jadi filosofinya begitu atau peribahasanya guys ya. Jadi tidak terus channel YouTube punya kena Omicron, nah, enggak. Itu cuma filosofi untuk mengamankan atau menghindari channel kalian terkena yang namanya flu ya guys, atau trafiknya langsung anjlok ya guys ya, atau didiskualifikasi oleh YouTube. Kalau flu saja itu masih mending guys ya, tapi kalau terkenanya itu banned atau strike langsung channelnya itu lebih bahaya lagi. Oke, jadi cara menaikkan CPM di channel YouTube atau di video-video kita atau keseluruhan video di channel kita itu sangat mudah guys ya. Yang pertama itu yang biasa sering dipakai oleh para YouTuber yang udah profesional itu dengan meletakkan atau memasukkan subtitle ya guys di salah satu di video-videonya guys ya. Misalkan di judul atau di dalam isi pembicaraan suara atau sound di videonya ya guys. Jadi contohnya nih guys ya, ada video luar negeri tetapi judulnya Indonesia guys ya, dan thumbnailnya itu masih luar negeri tapi judulnya kok bisa pakai bahasa Indonesia. Nah itu tandanya kreator tersebut menaruh subtitle di judul videonya guys ya, di channelnya itu guys ya. Jadi itu memudahkan atau untuk meluaskan rasio tayang dari channel kita guys ya, tidak hanya monoton di negara kita saja guys ya. Itu ibaratnya menyebar luaskan pasar lah ya guys ya. Oke, jadi kenapa itu cara menaikkan CPM guys ya, dengan mengupload konten yang relevan juga pastinya nanti akan naik terus berjalannya waktu. Nah penyebab naik cara menaikkan ketiga yaitu dengan cara upload terus guys ya. Misalkan per hari satu video guys ya, 30 hari atau 1 bulan itu kalian nanti berarti 30 video ya. Nah di antara 30 video tersebut barangkali nanti ada, kalau beruntung akan ada yang meledak lah ya guys, pasti salah satu videonya. Nah itu video yang meledak itu nantinya pasti CPM dan RPM nya itu sangat tinggi guys ya, karena YouTube memandang itu konten itu sangat relevan atau sangat
baik di keseluruhan aspek video tersebut ya. Nah, jadi itu tadi tiga cara untuk menaikkan CPM di channel atau video-video kita guys ya. Nah, contohnya yang paling tinggi ini di Asia Tenggara untuk saat ini itu negara Singapura guys ya. Jadi apabila kalian menaruh subtitle Singapura di video kalian, pasti CPM-nya lumayan naik lah trafiknya guys. Tidak harus Amerika Serikat ya. Karena jika kita menggunakan atau mengincar penonton kita dari sana, kita akan terkena pajak kayak guys ya, walaupun itu sedikit tapi itu pasti kena. Oke guys, jadi yang kedua itu adalah RPM ya guys ya. Jadi RPM itu adalah gaji bersih atau neto pembayaran dari YouTube guys ya untuk kita. Jadi CPM itu tadi keseluruhan atau biaya dari pengiklan itu per 1000 tayangan iklannya. Nah, dibayarkannya misalkan $1 atau 14.000, itu tidak masuk ke kita semua CPM tersebut guys ya. Nanti akan dibagi hasil oleh YouTube untuk kreator seperti kita guys ya, yang sedang menggeluti dunia YouTube ya. Jadi per $1 itu kan misalkan 14.000 guys ya gampangnya. Jadi RPM-nya itu biasanya dibayar ke kita itu 7.000 atau $0,5 atau setengah dolar guys ya. Nah, jadi bagi hasilnya itu sekitar 50%-an lah guys ya. Contohnya channel YouTube saya sekarang ini sudah bisa menghasilkan segini guys ya. Nih segini, sekitar 11 lebih lah ya. Itu yang masuk ke saya cuma 6 juta berapa doang guys ya. Jadi itu yang disebut CPM dan RPM guys ya. CPM itu gaji dari pengiklan untuk per 1000 tayangan iklannya guys ya, yang ditayangkan di video-video YouTube. Nah, RPM-nya itu gaji bersih untuk para YouTubernya guys ya. Misal AdSense itu atau dari pengiklannya itu membayar ke AdSense-nya itu segini guys ya, 11 juta ya. Nanti oleh YouTube itu dibagi guys ya, untuk YouTube 50%, untuk kita 50%, atau ya kurang lebih segitulah. Jadi saya mendapatkan segini, yang masuk ke saya cuma 6 juta guys ya. Jadi itu yang disebut RPM, yaitu gaji bersih guys ya. Oke, cara menaikkan RPM itu seperti apa? Jadi menaikkan CPM itu cukup ya seperti tadi, menaikkan CPM upload terus. Nah, selain upload terus atau rajin upload, itu ada yang mempengaruhi ya, yaitu dari tema-tema konten juga sangat berpengaruh untuk CPM ya. Dari kualitas video terutama itu sangat ngaruh. Dari faktor pengeditan isi dalam videonya itu seperti apa, terus thumbnailnya, resolusi thumbnailnya seperti apa, tinggi rendahnya atau keburaman atau kejernihannya. Terus pokoknya dari keseluruhan video itu, kualitas video itu sangat berpengaruh terhadap RPM guys ya. Jika videonya pengeditan atau apanya bagus, atau isi atau tujuan video itu berkualitas, pasti RPM-nya itu tinggi ya, tidak 50 seperti channel saya guys ya, yang pengeditannya kadang asal-asalan. Kalau channel yang biasanya itu yang besar, pengeditannya bagus, itu bisa jadi pembagian YouTube dan kreator itu bisa RPM-nya itu 70% guys ya untuk YouTube, 30%, atau bisa lebih tinggi lagi RPM kita jika pengeditan atau isi konten kita itu berkualitas ya guys, dari keseluruhan aspek tersebut. Nah, cara yang kedua untuk menaikkan RPM yaitu pertama menaikkan CPM dulu ya guys. Seperti awal tadi, CPM nya naik,
otomatis RPM juga naik ya guys ya. Misalnya CPM-nya 50.000, RPM-nya pasti tidak jauh dari angka 25.000 ya guys per 1000 tayangan iklannya guys ya. Jadi CPM dan RPM itu dinilai bukan dari 1000 view di video kita guys ya. Jadi 1000 kali iklan nongol atau ditampilkan di video kita guys ya. Jadi seperti itu, bukan 1000 view yang di kalkulasi menjadi CPM, tapi 1000 tayangan iklan yang ada di video kita guys ya. Karena satu video biasanya bisa lebih iklannya dari 1 atau 2, biasanya seperti itu. Jadi kalau 1000 view itu bisa dikatakan CPM, itu salah guys ya. Karena misalkan kita 1000 kali klik video kita, itu pasti nggak bakal 1000 kali iklan nongol guys ya, karena itu satu akun atau satu device ya guys ya. Nah jadi jika yang nonton itu alami dari orang-orang di luar sana, pasti iklannya akan secara otomatis nongol terus guys ya, karena tidak diulang-ulang klik. Sengaja nonton iklan, klik lagi terus 5 detik keluar, gak bakal keluar iklannya guys ya. Jadi cara menaikkan RPM itu cukup menaikkan CPM dulu guys ya. Jika CPM naik, RPM otomatis akan ikut naik guys ya. Nah kenapa RPM itu rendah guys ya padahal CPM nya tinggi? Itu tandanya channel kalian terkena yang namanya flu ya guys, atau virus ya, barangkali virus Omicron lagi guys ya. Tapi itu hanya sebuah filosofi guys ya. Intinya jika trafiknya di angka 0,001 atau berapa dolar, itu tandanya channel kalian itu bermasalah ya guys ya. Atau yang lebih parahnya nanti jika kalian terus melakukan dengan cara-cara yang curang atau VPN, parahnya lagi akan terbanned ya guys ya. Nah nanti kalian juga bisa ya searching sendiri di grup-grup Facebook, grup YouTuber Facebook, atau grup push VPN itu ya guys ya. Itu banyak channel yang bermasalah atau flu karena caranya terlalu barbar mungkin guys ya. Jadi rekomendasi dari saya untuk kalian jika ingin CPM dan RPM nya naik, itu upload terus, rajin upload, terus memasang subtitle yang baik ya guys ya di judul dan di dalam videonya, supaya rasio dari atau jangkauan dari video kita itu luas guys ya, hingga ke mancanegara ya guys ya. Penontonnya bukan hanya dari Indonesia saja, itu pasti naik. Oke, yang ketiga, jadi video berasal dari video yang meledak guys ya. Biasanya video yang meledak CPM dan RPM nya itu juga ikut meledak guys ya, karena YouTube memandang video kita itu bagus, banyak yang nonton guys ya. Jadi wah ini video bagus, saya kasih iklan yang bagus-bagus, yang CPM nya tinggi-tinggi guys ya. Oke, jadi seperti itu tutorial atau cara menaikkan CPM dan RPM di YouTube guys ya, 100% alami tanpa VPN dan kecurangan apapun guys ya, yang mengakibatkan channelnya fatal ya guys ya. Nah jadi apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa DM Instagram saya guys ya, @_ikhlasul_amal_28 guys ya. Agak susah ya guys ya. Jadi cukup sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys ya. Bye bye.